Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Warna Biru. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai visi, misi dan tujuan. Visi adalah pernyataan atau cita-cita yang ingin dicapai perusahaan atau organisasi ke depan dan lebih terkonsentrasi pada program jangka panjang. Namun, jika melihat persaingan global yang sangat ketat dan bercermin dari runtuhnya kejayaan motor China Mochin di Indonesia di era 2000-an, serta tergerusnya pasar Nokia oleh kecanggihan BlackBerry dan pergeseran dari BlackBerry ke sistem operasi Android dan Apple, atau kegagalan Microsoft dalam pasar smartphone, yang semuanya terjadi dalam kurun waktu yang relatif pendek. Ini menunjukkan rentannya visi, sehingga paradigma di dalam menyusun visi yang berjangka sangat panjang 10-20 tahun perlu diubah menjadi menengah atau idealnya cukup 5-7 tahun ke depan. Visi merupakan pernyataan yang sifatnya strategis, oleh karena itu, rumusan visi harus jelas lantaran memiliki peran sebagai arah atau fokus organisasi, sehingga kegiatan organisasi dapat berjalan secara bersamaan dan harmonis menuju sesuatu yang telah disepakati bersama. Sedangkan misi adalah pernyataan-pernyataan yang menyatakan fungsi pokok yang menjadi alasan keberadaan organisasi tersebut. Beberapa contoh misi organisasi diantaranya misi PLN. PLN menyatakan keberadaannya antara lain bertujuan melakukan bisnis kelistrikan dan bidang usaha terkait yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Beberapa contoh visi dan misi. Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Visi perusahaan diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. Sedangkan misi A. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. B. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. C. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. D. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. PT Pertamina. Visi perusahaan menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Sedangkan misi perusahaan menjalankan usaha minyak gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip Institut Teknologi Bandung atau ITB. Vis perusahaan menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri dan diakui dunia serta memadu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia. Sedangkan misinya adalah menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kemanusiaan serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik. Kebijakan visi dan misi ini ditetapkan pada level korporat yang dibantu oleh level strategis lainnya, yaitu 1. Strategi korporasi, yakni level strategis pada tingkat direksi yang bertanggung jawab terhadap perumusan strategi visi, misi, dan tujuan jangka panjang serta pertumbuhan. 2. Strategi unit bisnis, yakni level yang dipimpin oleh manajer umum atau general manager, atau disebut juga strategi bersaing yang biasanya dikembangkan pada level unit bisnis atau divisi serta menekankan pada strategi dan segmentasi pasar, serta perbaikan kinerja perusahaan atau organisasi. 3.
Strategi fungsional, yakni level manajer di mana masing-masing manajer mengembangkan strategi sesuai dengan fungsinya dan melakukan koordinasi serta secara bersama-sama melakukan sinergi untuk mendukung strategi inti bisnis dan strategi korporat. Visi yang efektif. Visi yang dibuat dengan kesungguhan harus dapat menjadi pedoman yang efektif untuk 1. Memberikan gambaran tentang suatu perubahan yang lebih baik bagi perusahaan atau organisasi di masa yang akan datang. 2. Menggambarkan bahwa tujuan yang dibuat didasarkan pada analisis yang mendalam tentang kekuatan bisnis dan peluang pasar yang tersedia. 3. Memberi gambaran dan citra yang lebih baik bagi pihak luar yang berkepentingan. 4. Menggambarkan tantangan yang harus diraih melalui kerja keras, semangat inovasi, motivasi, dan kinerja yang tinggi. 5. Memberikan gambaran bahwa keberhasilan visi akan menimbulkan dampak terhadap kemajuan serta manfaat yang lebih baik bagi perusahaan atau organisasi dan anggotanya. Kegagalan dalam mencapai visi dan misi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam mencapai visi misi, diantaranya 1. Dibuat tanpa dilandasi pemikiran strategis dan tidak ada benang merah dalam turunannya. 2. Rendahnya komitmen pemimpin dalam memahami visi dan misi. 3. Tidak didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan strategis. 4. Tidak dibangunnya sistem dan tata kelola yang baik dalam mendukung tujuan strategis. 5. Budaya organisasi yang lemah dan tidak kondusif disebabkan oleh lemahnya membangun hubungan manusia. SDM hanya dipandang sebagai alat produksi, bukan dianggap sebagai aset, sehingga dukungan anggota sangat rendah. 6. Tidak dikomunikasikan dengan baik kepada tataran level bawah. 7. Kaku, tidak pernah dilakukan evaluasi atas kondisi yang ada. Tujuan dan sasaran. Analisis dan memahami tujuan organisasi juga memerlukan perbedaan yang jelas antara konsep misi, tujuan dan sasaran. Jones dan May 1995. Hal ini sering membingungkan dari istilah-istilah tersebut, khususnya istilah tujuan atau goals dan sasaran atau objektif terkait dengan cara bagaimana menghubungkannya. Karena itu, menurut Terry dan Rue 2012 harus juga diakui bahwa sebagian penulis menggambarkan objektif sesuatu yang agak lebih khusus atau spesifik dan berjangka lebih dekat daripada goals. Tujuan atau goals. Tujuan merupakan sebuah target dalam periode tertentu. Pada umumnya tujuan dikenal dengan istilah tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang merupakan hasil perumusan strategi, sedangkan tujuan jangka pendek biasanya dalam bentuk program tahunan untuk mendukung tujuan jangka panjang. Karena tujuan tersebut penting, setiap bagian termasuk bagian SDM harus mendukung tercapainya target dari tujuan melalui program kerjanya. Namun, bukan berarti program atau tujuan jangka pendek itu bersifat kaku. Jika dalam implementasinya tidak mampu mewujudkan tujuan jangka panjang, padahal sudah menggunakan strategi terbaik dari berbagai alternatif, atau mungkin juga karena kondisi atau situasi yang berubah, misalnya perlu memperluas bisnis atau merubah inti bisnis, maka perlu evaluasi mendalam. Dalam kasus ini tidak hanya tujuan jangka pendek harus dirubah, tapi perlu melakukan perumusan ulang, sebab setiap perubahan yang mendasar tidak boleh dilakukan secara parsial tapi menyeluruh dengan memperhatikan prinsip hubungan kausal atau sebab akibat.
Tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang merupakan hasil perumusan strategis atau sering disebut dengan istilah rencana strategis atau Renstra. Renstra ini mencakup visi, misi, tujuan jangka panjang dan alternatif strategi, serta dirumuskan melalui pengamatan lingkungan atau environment scanning yang dilakukan secara mendalam, dan untuk mewujudkan Renstra tersebut perlu diimplementasikan dalam tujuan jangka pendek atau program tahunan. Oleh karena itu, pada saat menyusun program tahunan perlu membuka lembaran Renstra dan dijadikan sebagai acuan. Tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek pada umumnya dilaksanakan dalam periode 1 tahun sebagai turunan dari tujuan jangka panjang. Kedua tujuan tersebut memiliki hubungan kausal atau sebab akibat. Jika tujuan jangka pendek terwujud, maka begitu juga dengan tujuan jangka panjang. Sebaliknya, jika tujuan pendek gagal, maka tujuan panjang ikut gagal. Seberapa penting tujuan itu? Maka kita ambil contoh sebuah perusahaan membuat program untuk melakukan pelatihan outbound. Pertanyaannya, untuk apa outbound tersebut? Jika outbound tersebut bertujuan sebagai hiburan, ukuran keberhasilannya adalah peserta merasa puas. Tapi jika tujuannya adalah membangun kerjasama atau teamwork, indikatornya kerjasama tim makin baik, kinerja individu makin meningkat, dan lain sebagainya. Dengan demikian penentuan tujuan perlu sebagai sarana kaji banding. Sasaran atau objektif. Stewart 1998 mengemukakan bahwa sasaran-sasaran haruslah spesifik baik bagi masing-masing orang maupun bagi tugas kunci yang berkaitan. Sasaran-sasaran itu perlu menyatakan dengan tepat apa yang harus dilakukan dan dicapai, sehingga tiap-tiap orang dapat menilai sendiri apakah mereka telah mencapainya atau belum. Rumusan-rumusan umum seperti meningkatkan kepuasan pelanggan bukanlah sasaran melainkan tujuan. Tujuan merupakan sarana yang berguna untuk menetapkan suatu arah umum, tetapi bukan dasar yang produktif untuk menilai kemajuan. Sasaran-sasaran yang spesifik seperti mengurangi jumlah keluhan pelanggan yang diterima setiap tahun, memungkinkan orang menilai diri sendiri apakah sasaran-sasaran itu telah tercapai atau belum. Rencana kerja atau tindakan action plan. Untuk mengimplementasikan sebuah strategi yang sudah dirumuskan, diperlukan rencana tindakan atau action plan, di mana rencana tindakan ini merupakan perincian yang lebih spesifik dari sasaran atau objektif. Rencana tindakan dapat membantu para manajer mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran, dan agar rencana tindakan ini dapat berjalan dengan efektif harus dibuat dengan baik, di mana di dalamnya mengatur secara rinci tentang 1. Siapa yang melakukan atau siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. 2. Menjelaskan ukuran atau target yang harus dicapai. 3. Menjelaskan mengenai batas waktu atau tanggal penyelesaian. 4. Menetapkan alokasi biaya yang diperlukan dari masing-masing program. Dengan demikian, rencana tindakan akan memudahkan para manajer melakukan evaluasi atau membuat laporan kemajuan atau progress report atas program yang sudah dibuat, serta bisa dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kinerja dengan membandingkan antara rencana dan hasil-hasil yang sudah dicapai.